Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang kualitas hidup, terutama mengetahui sumbernya apa dan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Itu yang penting. Saya merasa dan merenungkan bahwa kualitas hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita pakai, oleh apa yang kita punya. Kualitas hidup kita itu tidak meningkat dengan apa yang kita beli dengan harga mahal. Kualitas hidup kita tidak ditentukan oleh tas yang mewah, sepatu yang mahal. Karena kualitas hidup kita bukan hanya yang materi, tetapi juga yang rohani. Lalu sebetulnya apa yang membuat hidup kita itu berkualitas? Sumbernya itu apa kualitas hidup kita itu? Dan ada di mana? Sebetulnya sumber kualitas hidup kita ya ada di sini, di dalam diri kita. Kita itu terdiri dari badan, jiwa dan roh, tubuh, psychological state, keadaan psikologis, dan juga energi, roh yang ada di dalam diri kita. Kalau badan kita itu sehat, kualitas hidup kita juga meningkat. Yang menentukan adalah kualitas kesehatan kita. Itu juga yang menentukan kualitas hidup kita. Kita pakai baju bagus, kita pakai tas yang mahal, tapi kalau tidak sehat, ya tidak berkualitas. Yang kedua adalah keadaan psikologis kita, pikiran kita. Kalau pikiran kita itu tenang, damai, maka kualitas hidup kita juga meningkat. Badannya sehat, pikirannya damai, tenang, pasti kualitas hidupnya meningkat. Mau pakai baju bagus atau baju sederhana tidak masalah. Yang ketiga adalah emosi, perasaan kita. Kalau kita merasa nyaman, kita merasa bahagia, penuh sukacita, ya kualitas hidup kita meningkat. Dan yang keempat, kita merasa damai, nyaman, bahagia kalau relasi kita dengan Tuhan itu baik. Itulah yang menentukan kualitas hidup kita, ya diri kita sendiri. Kabar baiknya adalah meningkatkan kualitas hidup kita itu tidak perlu mahal. Kita semua sudah punya dalam diri kita. Kabar baiknya adalah kita bisa mengatur sendiri mau bahagia atau tidak. Nah, persoalannya justru di situ. Karena sumber kualitas hidup kita itu ada di dalam diri kita, maka kita yang harus mengendalikannya, bukan orang lain. Kita yang harus memastikan, mengatur, dan menata. Lah kalau yang mengatur dan menata hidup kita itu orang lain, peristiwa di luar kita, bagaimana kita bisa meningkat kualitasnya? Kalau kemudian kita terpaksa, ya karena suami saya sulit Romo, tidak bisa memahami saya, ya sudahlah, terima saja. Bagaimana mau meningkat kualitas hidupnya? Meskipun suami tidak bisa memahami perasaan, tapi kan saya bisa bereaksi, nyerah, tetap berusaha, atau justru memancarkan energi positif. Sehingga suami akhirnya bisa memahami. Mungkin kerjanya lebih keras, tidak masalah. Tapi itu kan tergantung kita, bukan tergantung orang di luar kita. Kita harus memastikan bahwa kita sendiri bisa mengatur dan juga bisa mengarahkan kualitas-kualitas yang ada di dalam diri kita. Karena disitulah kebahagiaan kita. Disitulah kualitas hidup kita ditentukan.
Maka yang penting kita bisa mengerti dan kemudian mengaturnya. Supaya kita bisa hidup sepenuhnya. Bukan tergantung orang lain, bukan tergantung situasi. Karena dunia ini, kehidupan ini bisa memberikan apa saja kepada kita. Yang kita sukai maupun tidak kita sukai, tidak masalah. Tetapi yang paling penting, kita bisa mengatur, bisa menata badan kita, pikiran kita, perasaan kita, relasi-relasi kita, energi kita. Yang namanya well-being, itu ketika badan sehat, pikiran tenang, damai, perasaan nyaman, energi full, relasi bagus. Itu yang namanya well-being, hidup sepenuhnya. Kabar baiknya adalah itu tergantung pada kita. Persoalannya adalah kita itu adalah superkomputer yang sangat canggih. Dan kita harus tahu di mana tombol-tombol kendalinya, di mana keyboardnya. Masalah terbesar adalah kita saja tidak tahu di mana keyboard untuk mengendalikan diri kita sendiri. Kita tidak sadar dan tidak terlatih. Lah kalau mobil masih lumayan. Mobil kesulitan kita mengendalikan setirnya karena kadang-kadang setirnya tidak bekerja maksimal. Kita putar ke kiri, mobilnya ke kanan. Nah, kita masih bisa berjuang itu karena sederhana. Itu pun membuat kita tidak tenang karena tidak bisa mengendalikan sepenuhnya. Nah, bayangkan diri kita ini komputer, superkomputer. Lah kalau keyboardnya aja kita tidak tahu tombolnya ada di mana, bagaimana mengendalikannya. Lalu kita mau hidup damai, mau hidup tenang. Kayaknya itu seperti ibu-ibu yang cita-citanya kurus tapi hobinya kuliner. Tidak mungkin. Maka penting mengetahui apa yang sungguh-sungguh menggerakkan kita. Sumber-sumber kualitas hidup kita itu ada di mana? Kalau itu ada di dalam diri kita sendiri, ayo kita investasi di sana. Investasi waktu, investasi energi untuk sungguh-sungguh bisa menguasai diri kita. Dalam arti mengarahkannya dengan baik. Tapi Romo kalau fokusnya pada diri sendiri, bukannya kemudian kita pertama tidak berbuat apa-apa, yang kedua menjadi egois. Itu pikiran kita, teori. Kenyataannya tidak seperti itu dan teori itu keliru. Mari kita coba lihat kenyataannya. Kapan kita sungguh-sungguh mudah bergerak, melakukan apa yang perlu? Pada saat kita senang, hidup sepenuhnya, atau pada waktu depresi? Tentu pada waktu kita hidup sepenuhnya, ketika badan sehat, pikiran damai, tenang, perasaan nyaman, energi full, relasi bagus, pasti kita melakukan apa yang perlu, pasti. Tetapi kalau kita lagi males, depresi, tidak antusias, galau, wah boro-boro melakukan sesuatu untuk orang lain. Melakukan yang perlu aja tidak. Mandi aja males, padahal itu perlu untuk kita sendiri. Karena itu justru yang paling penting adalah kita sendiri mengetahui apa yang membuat kita sendiri merasa nyaman, bahagia, tenang, sehat, itu yang penting. Yang lainnya nanti mengalir begitu saja, naturally. Dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, dan selalu apa yang perlu yang kita buat, bukan yang sia-sia. Persoalannya justru kadang-kadang kita sendiri tidak mengetahui di mana sumber kualitas hidup kita. Dikiranya tidak di sini, tapi di luar sana. Karena itu kita memaksa, memeras alam semesta untuk kebahagiaan kita, untuk well-being kita. Tanah dikeruk, diambil apa saja, supaya dengannya kita bisa memenuhi keinginan kita. Seolah-olah kebahagiaan kita, kualitas hidup kita ditentukan oleh sesuatu yang dari luar. Maka alam ini rusak. Kalau alam, bukan hanya alam, orang lain juga kita peras. Pasangan kita peras. Seolah-olah pasangan kita itu yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Dia yang harus perhatian, dia yang harus mengerti, dia yang harus mendengarkan, dia yang harus full attention.
kita peras sampai habis. Lama-lama juga tidak bisa lagi, karena kita peras terus sumber kebahagiaan kita, seolah-olah pasangan kita, anak kita itu sumber kebahagiaan kita. Nanti ketika sudah habis, kita kecewa. Pasangan tidak memenuhi harapan. Iya. Padahal karena kita salah mencari sumber kualitas hidup kita. Dan kalau kita sudah mengetahui sumber kualitas hidup kita, maka mari kita investasi di situ. Persoalan besar adalah kita bisa ahli dalam banyak bidang, tetapi semua tentang sesuatu di luar sana. Ahli mesin, insinyur teknik, insinyur apa sajalah itu. Tetapi tentang sesuatu yang di luar sana, tentang diri kita sendiri, kita tidak mengenalinya, tidak menguasainya, tidak mampu mengendalikannya. Mengendalikan emosi aja nggak bisa, lalu mau bahagia. Mengendalikan pikiran saja tidak bisa, lalu kita mau bahagia. Padahal kebahagiaan itu adalah keseluruhan dari well-being diri kita ini. Badan kita sehat, pikiran kita tenang, perasaan kita nyaman, penuh sukacita, energi kita full, antusias, relasi kita dengan Tuhan dan sesama baik. Lah itu yang disebut dengan well-being, kebahagiaan. Bukan sesuatu yang dari luar. Dan itu bukan sesuatu yang rumit, karena itu ada di dalam tangan kita. Hanya persoalannya kita tidak terlatih. Kalau tidak terlatih mengendarai sepeda, paling kita jatuh, nabrak juga nggak parah-parah amat. Lah tetapi kita itu superkomputer, mesin yang sangat canggih. Lah kalau kita salah mengendalikannya, kayak apa itu? Mau bahagia? Justru kita harus investasi, memberi waktu, energi untuk mengenali apa yang membuat badan kita sehat. Mengenali bagaimana mekanisme psikologis pikiran kita supaya bisa tenang. Mengenali juga mekanisme perasaan kita supaya bisa nyaman dan joyful. Dan mengenali bagaimana kita bisa mengatur energi kita supaya tetap full, sehingga bisa bahagia, antusias, dan penuh sukacita. Mudah melakukan apa saja yang perlu. Dan juga mengenali, membangun relasi kita yang baik dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan semesta. Mari kita investasi waktu, investasi energi untuk well-being kita, untuk kesejahteraan kita, untuk damai sejahtera kita. Apalagi Tuhan selalu ada dan menemani kita dan siap mengasihi kita, menuntun dan membimbing kita. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.